Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini ibadah rayon Elim kita akan segera mulaikan. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam anakmu Yesus Kristus, malam hari ini kami datang lagi kepadamu. Kami rindu untuk mau memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, acara demi acara yang kami akan tempuh pada malam hari ini, kami hanya taruh dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar jadi hanya menurut kehendak dan mau-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan buka dan alaskan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi pujian setia. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah jawabannya? Untuk kasih setianya, setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Setia berbakti pada Tuhan. Setia memuji nama Tuhan. Setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia berbakti pada Tuhan. Setia memuji nama Tuhan. Setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia berbakti pada Tuhan. Setia memuji nama Tuhan. Setia sampai Tuhan Yesus datang. Besar di surga, mahkota yang tak layu. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Upamu besar di surga, mahkota yang tak layu. Asal kau tetap setia sampai di ujung jalanmu. Sekali lagi, upamu besar di surga, mahkota yang tak layu. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu. Puji Tuhan, kita akan segera masuk pada doa sebelum firman Tuhan. Kita menyanyi kepujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau
Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu meliputi. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai menabur dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih setia dan anugerah-Mu dan kesetiaan-Mu yang ajaib, yang menjadi teladan, contoh bagi kami. Tuhan, Engkau mengajar kami supaya kami tetap setia kepadamu, setia kepada firman-Mu, karena itulah petunjuk dalam kehidupan. Terpujilah Engkau, kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami sehingga kami mampu untuk mengertinya dan menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, kami bersyukur padamu Bapa surga, kami sudah berdoa mau dengar firman dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya akan membaca Wahyu 22 ayat-ayat terakhir, ayat 18, 19 yang saya belum uraikan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang terdalam dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari buku kehidupan dan dari kota kudus, dari hal-hal yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya percaya kita semua boleh mendengarkan firman Allah ini. Ada sesuatu hal yang luar biasa, saudara-saudara, yakni dilarang menambah atau mengurangkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau orang menambah, maka hukumannya adalah malapetaka yang sudah ditambahkan kepada orang itu. Dengan kata lain, neraka. Orang itu tidak selamat. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari buku kehidupan. Dengan kata lain, kalau dia mengurangkan firman Allah ini, maka daripadanya juga dicabut hak untuk hidup yang kekal, dan dari kota kudus, dari hal-hal yang terus dalam kitab ini. Saudara-saudara, ini adalah perintah terakhir, dan mari kita melihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, dalam Ulangan 4. Ulangan 4.
Ulangan 4 ayat 2. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita cuma membaca satu ayat ini, maka seolah-olah cuma perintah jangan menambah, jangan mengurang. Tetapi mari kita membaca konteksnya. Ayat 1. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Saudara-saudara, mengapa saya memilih lagu Setia? Karena setia itu adalah bahasa Alkitabiah yang tidak gampang berubah. Tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Saudara-saudara, dengan demikian mari kita perhatikan baik-baik. Jangan kamu menambahi apa yang diperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, dalam Wahyu pasal terakhir tadi, kalau kita menambah maka Tuhan akan menambah segala hukuman. Dengan kata lain, kita masuk neraka. Kalau kita mengurangi, Tuhan mengambil nama kita dari pohon kehidupan, dari buku kehidupan. Dengan kata lain, kita tidak masuk surga, saudara-saudara. Dan mari kita melihat konteksnya. Ayat 3. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Saudara-saudara, orang yang mengikuti Baal Peor artinya orang yang menambahkan dan mengurangi kebenaran firman Allah. Maka Tuhan memunahkan. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Walaupun hidup kita sederhana, walaupun hidup kita biasa-biasa, kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi kita tetap hidup. Saudara-saudara, kita tetap ada. Saudara-saudara, dengan kata lain kita tetap survive di tengah-tengah dunia ini. Nah, apa yang dicari oleh manusia di dunia selain daripada survival itu? Saudara-saudara, dan survive itu hanya bisa didapat dari kebenaran firman Allah. Karena apa? Karena Tuhanlah yang melindungi dan menaungi kita. Bukan siapa-siapa, bukan oleh kekuatan dan gagah saya, bukan oleh kepintaran saya, bukan oleh kemampuan saya berpolitik atau berorganisasi atau apapun juga, tetapi yang membuat saya menang, membuat saya survive di tengah-tengah dunia ini adalah perlindungan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Tuhan juga melindungi kita dari bahaya yang sedang mengancam dunia, bahaya COVID-19, virus corona. Nah, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup sampai hari ini, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian dalam negeri yang akan kamu masuki dan mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa pada waktu mendengar segala ketetapan ini, akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saudara-saudara, akal budi dan bijaksana datang dari firman Allah. Dan kalau kita setia pada firman Allah, kita melakukan dengan baik firman Allah, maka hidup kita hidup yang berakal budi dan bijaksana, mampu melewati macam-macam keadaan. Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita setia kepada Tuhan. Masih ada lagi ayat 6, lakukanlah itu dengan setia sebab itu menjadi babi. Ayat 7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan yang adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini.
tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi pada hari itu ketika engkau berhadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhkanlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Saudara-saudara, bukan cuma kita saja yang setia, haruslah kesetiaan itu ditularkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, cucu cicit kita. Dan tugas orang tua itulah mengajarkan kebenaran firman Allah kepada keluarganya. Saudara-saudara, ini luar biasa sekali. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar bahwa berkat itu dari Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan, dan kesehatan dari Tuhan, dan hal-hal yang besar dan kuat mampukan kita untuk menghadapi kondisi yang sukar dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Itulah sebabnya setialah kepada Tuhan. Mari saya membaca yang lain, ayat yang lain. Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau dalam pasal 4 tadi ada bicara hal yang sama, maka ini juga sama. Tetapi konteksnya berbeda. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat itu yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, maka ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apa kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Kalau yang dalam pasal 4 itu datang dari luar, saudara-saudara, adalah hal-hal yang bengkok yang datang dari luar. Saudara-saudara, kali ini, saudara-saudara, hal-hal bengkok itu bisa muncul dari dalam. Ingat baik-baik, saudara-saudara, ini Tuhan juga memberi izin untuk hal ini terjadi, sehingga kita bisa salah. Tetapi itulah sebabnya firman Allah itu ditulis, dan firman Allah itu dibentangkan di depan umat-umat Allah, supaya orang bisa membacanya dan mengulang-ulanginya. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau firman Allah itu ditulis, maka kebenaran itu memang dimeteraikan, saudara-saudara, dan tidak seorang pun bisa membelokkan kecuali kita sendiri atau orang-orang yang sengaja membelokkan. Saudara-saudara, kali ini adalah orang di dalam. Mari kita membaca terus. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti pada Allah lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat
pada mumpuni yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah engkau mengasihani dia, janganlah engkau menutupi salahnya, tapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Dan kau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyelamatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan dengar dan takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengah. Saudara-saudara, inilah dia. Saudara-saudara, kalau ada orang dalam keluarga, menurut hukum Taurat, orang harus hukum mati. Tetapi kalau dalam Injil tidak, saudara-saudara. Dan kita harus setia kepada Tuhan. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara. Mari kita berpikir. Bangsa Israel keluar dari Mesir berjumlah lebih kurang 3,5 juta. Perhatikan baik-baik, ketika mereka masuk ke tanah Israel, mereka berkembang menjadi sangat banyak. Tetapi ketika diperintah oleh raja-raja, maka seperti gelombang yang besar. Ada saatnya mereka menurun kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Kemudian datang lagi Nabi memperingatkan, ada raja yang setia, naik lagi. Kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Dan kemudian saudara-saudara, bangsa itu setengahnya dibuang. Saudara-saudara, Israel dibuang. Kesisa Yehuda dan Benyamin, saudara-saudara, yang disebut Yahudi. Saudara-saudara, kemudian mereka pun akhirnya dibuang ke Babel. Dan ketika mereka kembali dari Babel, saudara-saudara, mereka tinggal beberapa ribu. Tadinya ada tinggal kalau saudara-saudara membaca kitab kitab Esra, saudara-saudara, maka saudara akan lihat di sana mereka tinggal sedikit yang pulang ke tanah Palestina. Mengapa? Karena sebagian besar daripada mereka mati. Ingat baik-baik, saudara-saudara, kebenaran firman Allah tidak pernah tidak digenapi. Itulah sebabnya mereka yang setia berpegang pada firman Allah, mereka lah yang kembali. Tetapi mereka pun setelah mereka kembali, ada juga yang bengkok, saudara-saudara. Dan akhirnya, saudara-saudara, akhirnya apa yang terjadi? Bangsa itu, saudara-saudara, kemudian membangun Ka'bah Allah, dan yang kemudian disebut Ka'bah Herodes. Kemudian datanglah Yesus untuk memberi jalan kelepasan kepada semua manusia. Sebab saudara-saudara, ternyata Taurat tidak mampu untuk memberi penerangan dalam kehidupan. Dan Injil lah yang memampukan kita untuk mengerti arti kebenaran itu dan menerapkannya. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, kekristenan adalah agama yang terbesar di dunia. Tetapi saya tidak bangga dengan agama terbesar itu. Tetapi yang saya bangga adalah sikap saya untuk setia kepada firman Allah. Dan saya percaya saya terlindung di tengah-tengah kondisi apapun juga. Baik saya, istri, anak-anak, cucu-cucu, bahkan seluruh jemaat yang saya layani. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Apa arti dari ayat terakhir dalam kitab Wahyu tadi? Saudara-saudara, bukan cuma sekedar peringatan hukuman, tetapi juga peringatan akan apa yang pernah terjadi kepada bangsa Israel itu. Saudara-saudara, peringatan
akan hukum yang sama yang pernah Tuhan keluarkan, yang pernah Tuhan ucapkan ketika hukum Taurat itu diberikan. Ingat baik-baik. Jadi jangan kita tambah, jangan kita kurang. Itulah sebabnya, saudara-saudara, GPDI itu Gereja Pentakosta Indonesia, itu adalah Gereja Pentakosta Injil sepenuh. Saudara-saudara, kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran dan menceritakan Injil sepenuh itu. Saudara-saudara, sehingga dengan demikian, saudara-saudara, saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Kita tidak mampu, saudara-saudara. Kita tidak kuat. Tetapi saya percaya Tuhanlah yang menolong kita sehingga kita menjadi mampu dan kuat. Dan kalau kita setia, maka tidak ada cerita lain selain daripada surga yang kita cita-citakan. Bumi ini apapun juga kekayaannya tidak seperti surga, seperti yang kita telah baca-baca beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian, mari kita setia kepada Tuhan dan mari kita berpegang pada firman-Nya, karena tidak ada lain jalan keselamatan. Dan jangan kita menambah firman, jangan kita mengurangi. Saudara-saudara, ingat baik-baik, itulah sebabnya saudara-saudara, ajaran saya tetap selamat itu tidak benar, karena mereka bisa menambah dan bisa mengurang ajaran Alkitab. Tetapi Alkitab berkata, barang siapa menambah, maka kepadanya yang menambah firman itu, maka perkataan-perkataan Allah ini, maka kepadanya ditambahkan malapetaka dalam kitab ini. Artinya dia dimasukkan ke neraka. Apabila orang mengurangi maka firman Allah ini, maka diambillah bagiannya dari buku kehidupan dan dari kota kudus, dari hal-hal yang ada dalam kitab ini. Saudara-saudara, ingat baik-baik, kalau orang mengurangi isi kebenaran firman Allah ini, maka kehidupan kekal diambil daripadanya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita dengan tenang mengiring Tuhan, sebab saya percaya Maleakhi terakhir yang saya pernah baca. Tuhan, mari kita membaca Maleakhi. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah pada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ayat pasal 4. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gabah dan semua orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak tinggalkan yang akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara-saudara dan saudara beliau membaca terus bagaimana kebenaran firman Allah itu. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita setia kepada Tuhan dan kita mau tetap tenang mengiring Tuhan apapun juga yang terjadi, karena Tuhan pasti menolong, melindungi kita. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Saya percaya, saudara, kalau kita senantiasa mau taruh firman itu di dalam hati kita, Roh Kudus senantiasa mengingatkan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh selalu kuat dan kita selalu lebih dekat dengan Tuhan dan tetap setia mengiring Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan, menyanyi satu pujian, Ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjadi
percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus harapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Kita menyanyi sekali lagi dari awal. Padang hari esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan akan kami bagaimana kami harus setia Tuhan, mengiring Engkau, setia kepada firman-Mu apapun yang terjadi. Demikianlah Tuhan, Engkaulah yang menjadi jaminan, karena Engkaulah menjadi jaminan kehidupan kami, baik hamba-Mu, istri, anak-anak, cucu-cucu. Tuhanlah yang menjadi perlindungan kami semua, sehingga kami boleh hidup dengan baik dan boleh maju dan diberkati dalam Tuhan. Apapun juga yang terjadi, Tuhanlah yang menjadi perlindungan kami. Terima kasih banyak Bapa surga, sempurnakanlah doa dan doa kami. Kekasih-kasihku, biarlah kita tinggal di rumah dengan segala senang hati. Berkat Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, perhiburan, penyertaan, pertolongan, anugerah dari Allah Roh Kudus menjadi bahagian kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus terus berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita, dan sebagai pengumuman untuk hari Minggu, kita akan ibadah di gereja jam 10 pagi, dan jangan lupa kita pakai masker. Amin.